Masih bersama kami di Ada Berita Weekend dan juga masih bersama dengan Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan kita lanjutkan tadi terkait dengan kita batasi anak-anak muda ini untuk tidak merokok lagi. Lalu ke depannya Ibu, ini program-program yang real dari Kementerian Kesehatan apa Ibu untuk tentunya bagi anak-anak muda ini? Pertama, jangan sampai jangan sampai mulai dulu. Jangan sampai mulai. Jangan sampai mulai. Bagaimana caranya Ibu? Dan itu bukan hanya Kementerian Kesehatan ya. Ini 18 kementerian. Pertama, peringatan pada pada apa namanya tak rokok, supaya kalau dia mau beli, dia bilang kayak gini lah. Artinya sudah akan direalisasikan tanggal 24 Juni ya Bu ya? Oke, betul. Tahap 1 sudah 24 Juni 24 akan ada gambar-gambar ini, mungkin mereka akan takut melihatnya ya Bu ya? Insya Allah begitu. Kedua adalah memang sudah dilarang sponsorship. Sebab jadi kalau mereka sponsor dalam arti musik dan sebagainya, itu untuk kegiatan anak muda, mereka sponsor terus bagi-bagi rokok, itu sudah dilarang. Sudah dilarang. Itu tapi sudah kenyataannya dilarang. Masih berjalan tidak Bu? Menurut Menteri Menpora, saya cek dengan Menpora, dia katakan, Bu, malah ada larangan itu kami beruntung, oleh karena sponsor dari perusahaan lain malah banyak. Begitu, jadi sama sekali tidak kurang. Nah, begitu juga. Tapi olahraga masih ada Bu sponsornya rokok? Itu masih menyelesaikan kontrak yang lama. Oke. Ya, apalagi ke depan beberapa bulan lagi akan ada, atau mungkin bulan ini kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan ini sudah stop. Bahkan itu olahraga. Betul. Bagaimana mungkin dia bisa olahraga kalau paru-parunya itu tidak berkembang? Tapi justru rokok yang menjadi sponsornya. Betul. Dan terbesar ya Bu ya. Betul. Nah, inilah selain semua peraturan-peraturan ini ya, terus saya tuh menghimbau kepada industri rokok. Kalian kan sudah keuntungannya sudah begitu banyak selama ini. Ya Bu ya, sekarang sayangilah anak bangsa ini. Kapan anak bangsa ini yang harus bersaing ke luar ke dunia internasional itu bisa betul-betul sehat? Baik, artinya industri rokok yang harusnya ditekan juga sedikit untuk mengurangi ya Bu ya. Siapa sudah Bu yang ditekan seharusnya melalui mengawasi, karena banyak sekali ini. Kenapa seperti banyak lempar? Karena peraturannya demikian banyak, akhirnya begitu banyak juga yang mengawasi, tapi malah tidak ada yang dilihat hasilnya begitu Bu. Bagaimana Ibu? Siapa saja Bu? BPOM. Kan ada banyak peraturan kita yang implementasinya ini. Memang Indonesia terus terang cukup lemah dalam implementasi. Namun saya masih percaya nomor satu adalah masyarakat. Kalau seluruh masyarakat mengatakan gua nggak mau diracunin, maka setiap kali orang rokok dia akan tegur. Cuman sekarang kan di Indonesia gini, kalau dia ditegur malah dia tegur balik, dia bentak balik. Nah, kalau kita orang Indonesia yang ingin sehat, betul mengatakan pokoknya gue nggak mau, hak gue untuk sehat, nggak mau dirugikan, nggak mau diracuni. Terbutuh bener-bener kesadaran dari dalam. Itu gimana sih Bu untuk membangkitkan sebenarnya kesadaran? Ya mungkin salah satunya dari Kementerian Kesehatan sendiri membuat adanya bungkus rokok yang ada dampak kesehatan bagi kesehatan itu selain itu apa lagi sih? Kalian kan expertnya, bagaimana meyakinkan orang coba? Kita mau tahu dulu dari Ibu Menteri, karena Ibu Menteri yang memberikan contoh kepada kita. Ya, kalau dari kami kan sudah tadi saya katakan dengan peraturan, dengan contoh, dengan ini sampai ke tingkat daerah ya, sampai ke tingkat kabupaten. Juga kita menghimbau bahwa pemerintah daerah itu, para pemimpin-pemimpin di daerah, baik pemimpin agama dan sebagainya, itu menjadi panutan. Guru-guru menjadi panutan. Juga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus lebih kuat. Salah satu contoh, saya ke Jawa Timur, ke Surabaya, untuk mengadakan ini kunjungan kerja, dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur, dan semua stakeholders diundang. Yang saya bicarakan adalah status kesehatan rakyat di sana, bahwa mulai beralih dari penyakit lama, banyak infeksi dan sebagainya, ke penyakit tidak menular seperti stroke, serangan jantung, kanker, dan sebagainya, dan itu sebagian besar bisa dicegah dengan tidak berokok. Wah, langsung marah-marah. Lalu saya katakan, loh, kewajiban saya untuk memberitahu. Nah, terus bagaimana dengan petani? Tidak terima ya Bu ya? Ada yang tidak terima, ada yang ini. Bagaimana nanti merugikan petani? Saya bilang, tanyakan pada petaninya. Ternyata petani bilang, loh, kami bersedia untuk beralih asal kami dapat tanaman yang bisa
memberikan hasil lebih besar. Kalau gitu berikan sedia lahan untuk beras aja agar tidak impor beras lagi ya Bu ya? Benar, antara lain. Ternyata Gubernur Jawa Timur hebat. Dia bekerja sama dengan universitas dan kemarin kebetulan saya bertemu dan dia katakan, Ibu, ternyata kami sudah menemukan tebu yang tumbuhnya bagus di tanah kering seperti untuk tembakau. Sehingga 30% dari petani tembakau memilih untuk menanam tebu sehingga penghasilannya lebih baik. Karena memang harga tembakau rendah, pertama karena musim yang tidak menentu, banyak gagal. Kedua, industri rokok kasih harga yang sangat rendah untuk tembakau Indonesia, oleh karena mereka lebih suka impor. Jadi mereka lebih banyak impor. Jadi petani kita justru dirugikan oleh industri rokok. Kalau begitu siapa yang mengizinkan impor untuk tembakau itu, Bu? Kementerian Perdagangan. Artinya tidak adakah kerjasama antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perdagangan untuk tolong dong di stop impornya ini supaya kita juga ganyang lu ya. Gitu ya Bu, katanya kamu gitu. Jangan adu domba saya dengan Menteri Perdagangan. Itu hanya bertanya, bisa nggak Bu gitu bekerja sama seperti itu gitu Bu? Sebenarnya kan dalam PP ini 18 kementerian ikut dan semua menterinya paraf. Ya, berarti sudah setuju apa yang ada di situ. Tetapi memang mungkin masih membutuhkan koordinasi yang lebih erat ya, supaya betul-betul semua berorientasi pada kesehatan dan bukan pada cukai yang lebih besar. Ini Bu, ini terkait juga dengan sanksi, kan tadi kita berbicara tentang sanksi ini, masih ada perusahaan rokok yang masih membandel. Nah, dari Permenkes yang nomor 28 tahun 2013 ini sanksinya seperti apa sih Bu? Konkretnya sendiri? Sanksinya kalau dalam ini PP 109 itu dikatakan bisa teguran lisan dulu, kemudian teguran tertulis. Kalau masih membandel juga maka bisa dilarang untuk sementara untuk mengedarkan rokok itu. Tetapi kalau memang itu bisa direkomendasi untuk dicabut. Dicabut dari peredaran. Jadi sanksinya sih ada, cuman ya itulah. Mudah-mudahan bisa di itu. Ini menarik, tadi Ibu sempat juga katakan dalam diskusi kita bahwa gambar-gambar penyakit yang ada di bungkus rokok itu sudah seharusnya dikeluarkan pada tahun 2009 ya Bu ya, di peraturan itu ya Bu. Tapi kenyataan dalam undang-undang, tapi kenyataannya baru sekarang. Artinya sudah ada kesalahan ini ya Bu, peraturan. Maksudnya mereka tidak mengikuti peraturan tersebut. Apa dan pihak siapa yang berwenang untuk menegurnya industri rokok ini Bu? Ya mestinya Menteri Perindustrian ya kali ya. Tetapi memang karena ini undang-undangnya kan undang-undang tentang kesehatan ya. Undang-undang tentang kesehatan itu dalam pasal 199 sudah dikatakan bahwa peringatan dan informasi kesehatan yang dengan gambar. Tetapi oleh karena belum ada peraturan pemerintahnya, ya mereka tidak ikut. Karena itu setelah itu ada peraturan pemerintahnya, PP 109. PP 109 diikuti lagi dengan Permenkes. Jadi sebenarnya kalau dari regulasi sudah ini betul. Jadi kalau memang masih ada yang neko-neko dan ini ya keterlaluan betul-betul tidak cinta bangsa. Regulasi kita sebetulnya indah didengar dan indah dibaca ya Bu. Sudah indah dilaksanakan belum ya Bu ya? Kamu ikut semua peraturan nggak? Nah ini juga ini terkait dengan perkembangan gerakan anti tembakau Indonesia nih Bu. Ini sejauh mana nih perannya untuk membantu dari Kementerian Kesehatan sendiri untuk membantu mencegah atau artinya menekan banyaknya pengguna rokok itu Bu? Terutama wanita ini Bu, wanita. Saya bangga sekali terus terang oleh karena advokasi dan kegiatan aktif ini dari LSM terutama ya, dari masyarakat itu luar biasa, termasuk Komnas HAM, Komnas Anak, ada wanita Indonesia tanpa tembakau, ada dari DPR dan sebagainya. Akan tetapi dan memang kita jauh lebih ini sekarang lebih jelas dan tegas lah, oleh karena kita punya data-data cukup sekarang dan data-data kita dari Indonesia, bukan lagi pakai dari luar negeri. Berarti Kementerian Kesehatan sangat mensupport ini ya Bu ya, untuk ya sangat oleh karena justru ini kan kesehatan masyarakat ya, jadi jelas kita sangat mendorong lah. Nah sehingga saya bangga dan terima kasih sebenarnya apresiasi peran masyarakat juga dari media loh. Kita banyak sekali wartawan, wartawati yang betul mengerti bahwa ini barang yang tidak baik dan harus diperjuangkan supaya terutama generasi muda kita dan passive smokers. Jadi ada banyak sekali orang lain itu yang juga sebenarnya tidak passive smoker itu perokok pasif itu memang sangat mengganggu Bu. Tapi kita harus jeda sejenak Bu, karena kami akan kembali ini usai jeda pariwara. Tetap di Cek TV pemirsa.
Indonesia.